Halo semuanya, welcome back ke sesi bedah materi kita. Hari ini kita bakal bongkar habis-habisan sebuah teknologi yang bisa dibilang bertindak sebagai otak visual yang super canggih di balik kecerdasan buatan. Kita bakal ngomongin soal Convolutional Neural Networks, atau yang biasa disingkat CNN. Nah, kalau kalian pernah kepikiran, gimana sih caranya komputer bisa ngenalin wajah kita, atau ngebaca plat nomor di jalan, atau bahkan ngebantu dokter mendeteksi penyakit dari hasil X-ray? Well, kalian ada di tempat yang tepat. Sesi ini sengaja dirancang runut banget dan pakai bahasa sehari-hari, jadi konsep yang kedengarannya rumit ini bakal jadi gampang banget buat dipahami. Oke, let's dive right in. Biar gampang, perjalanan kita hari ini dibagi ke 5 tahap yang simple. Pertama, kita mulai dari pengantar deep learning. Kedua, kita kenalan sama sang spesialis visual. Ketiga, kita bedah arsitekturnya. Keempat, kita adu antara neural network biasa lawan CNN. Dan terakhir, kita lihat gimana implementasi nyatanya di dunia kita. Yuk, langsung aja. Masuk ke bagian pertama nih, pengantar deep learning. Sebenarnya, buat dapat gambaran yang pas, di mana sih posisi teknologi ini di peta dunia digital modern? Coba deh kalian bayangin dunia kecerdasan buatan itu kayak boneka Matryoshka dari Rusia. Tahu kan? Boneka yang di dalamnya ada boneka lagi. Nah, di lapisan paling luar dan paling gede, kita punya Artificial Intelligence atau AI. Ini konsep besarnya. Terus, pas bonekanya dibuka, di dalamnya ada machine learning, di mana mesin udah mulai belajar sendiri dari data. Nggak cuma nurut sama program kaku. Buka lagi lapisan itu, nah, di inti yang paling dalam, kita nemuin deep learning. Ini adalah bentuk machine learning yang pakai jaringan syaraf berlapis-lapis buat pelajarin pola yang super kompleks secara otomatis. Dan CNN itu adalah salah satu bintang paling terang di lapisan terdalam ini. Udah dapat ya gambaran besarnya? Sekarang di bagian kedua ini, yuk kenalan lebih dekat sama bintang utama kita, sang spesialis visual. Pasti kalian nanya-nanya deh, dari sekian banyak algoritma di luar sana, kenapa harus CNN yang jadi jagoan utamanya kalau kita berurusan sama gambar? Emangnya nggak bisa pakai yang lain? Gini, beda sama program jadul yang cuma ngelihat gambar sebagai kumpulan piksel atau deretan angka acak, CNN ini emang didesain buat melihat dan memahami dunia visual hampir persis kayak cara mata kita ngelihat. Dia otomatis ngedeteksi pola visual, awalnya dia cuma ngenalin hal simple, kayak garis, tepi, atau bentuk dasar. Tapi lama-lama, dia gabungin informasi itu buat ngenalin objek yang utuh, kayak mata manusia, mobil di jalan raya, atau bahkan pola keriting dari tulisan tangan kalian. Semuanya diekstrak secara otomatis. Alright, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, bedah arsitektur. Biar kebayang gimana cara kerjanya, mari kita analogikan sistem ini kayak ban berjalan di sebuah pabrik modern. Di pabrik virtual kita ini, setiap gambar yang masuk bakal ngelewatin 5 stasiun perakitan. Mulai dari input layer, lanjut ke stasiun convolution, terus lewat activation function, dikompres di stasiun pooling, dan ujung-ujungnya masuk ke ruang penentuan akhir, yaitu fully connected layer. Yuk kita mampir ke stasiun-stasiun ini satu-satu. Di stasiun pertama, yaitu convolution, disinilah CNN dapat namanya. Bayangin kalian lagi megang kaca pembesar kecil yang bentuknya kotak, terus kalian geser kaca pembesar itu pelan-pelan di atas sebuah foto. Kaca pembesar ini, yang istilah kerennya itu kernel atau filter, bakal memindai gambar, ngitung piksel di bawahnya, dan mengekstrak fitur-fitur penting kayak garis tepi atau warna dominan, tanpa ngilangin konteks ruang dari gambar itu. Hasil pindaian kaca pembesar tadi ngasilin apa yang kita sebut feature map. Jadi, kalau gambar aslinya itu foto sebuah mobil, feature map ini ibarat versi sketsa dari mobil itu. Sketsa yang cuma nonjolin detail struktural yang penting aja, kayak lengkungan ban atau sudut jendela. Ini adalah versi gambar yang udah disaring, biar mesin jauh lebih gampang memahaminya. Nah, ini yang seru. Pas masuk stasiun activation function, mesin harus bikin keputusan pakai fungsi yang namanya ReLU. Anggap aja ReLU ini kayak bouncer atau penjaga pintu klub yang galak banget. Aturannya simple, kalau nilai angkanya negatif, misal -3, wah, 0. Nggak boleh lewat, langsung dijadiin 0. Tapi kalau nilainya positif, kayak 5, silahkan masuk aja. Proses simpel ini benar-benar krusial karena ngasih sifat non-linier yang bikin AI kita bisa paham pola-pola dunia nyata yang rumit, nggak cuma garis lurus doang. Setelah lewat si penjaga pintu, masalahnya adalah data kita masih kegedean dan berat banget buat diproses. Makanya, kita butuh stasiun pooling layer. Tugas utamanya, kompresi data. Pooling ini ngecilin ukuran data biar proses trainingnya jauh lebih cepat. Dan pastinya, mencegah model kita kebanyakan ngehafal data alias overfitting.
Tapi gimana caranya ngecilin data tanpa ngilangin intisarinya? Cara paling gampang mah pakai metode max pooling. Bayangin ada kotak kecil ukurannya 2x2, isinya angka 1, 3, 2, dan 5. Alih-alih ngebawa semua angka itu, si max pooling ini cuma bakal nyomot satu angka yang paling gede. Berarti dia ambil angka 5. Angka 5 ini dianggap sebagai sinyal visual paling kuat di area itu. Datanya jadi seperempat lebih kecil, tapi ciri khas utamanya tetap dapat. Cerdas banget kan? Dan sampailah kita di ujung ban berjalan, fully connected layer. Semua fitur yang udah diekstrak, disaring, dan dikompres tadi, sekarang dijejerin panjang. Disinilah semua petunjuk visual dikumpulin buat ngitung probabilitas akhirnya. Dari petunjuk telinga yang runcing, kumis, sampai bentuk ekor, sistem bakal mikir, kayaknya 90% ini kucing, 5% anjing, dan 5% mobil. Ini adalah stasiun vonis terakhir. Lanjut ke bagian keempat, jaringan saraf tiruan biasa versus CNN. Kenapa sih kita harus repot-repot pakai arsitektur yang khusus ini? Kalau dibandingin, bedanya tuh kerasa banget loh. Jaringan saraf biasa emang jago buat ngolah angka-angka di tabel Excel. Tapi kalau disuruh ngurus gambar, dia keteteran karena kalian harus ngeekstrak fiturnya secara manual. Ribet banget. Sebaliknya, CNN itu juara bertahan buat data visual karena, kayak yang udah kita lihat di pabrik tadi, proses ekstraksi fiturnya jalan sepenuhnya otomatis. Tapi jujur-jujuran aja ya, nggak ada teknologi yang sempurna. Keunggulan CNN emang luar biasa, akurasinya tinggi banget buat visual. Tapi tantangannya, CNN ini monster yang rakus sumber daya. Dia butuh asupan dataset gambar yang masif banget buat belajar, butuh kekuatan GPU yang super kenceng, dan waktu pelatihannya bisa makan waktu berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Dan akhirnya, kita masuk ke bagian kelima, implementasi nyata. Apakah pengorbanan komputasi yang gila-gilaan tadi beneran sepadan? Jawabannya, absolutely. Jejak CNN di kehidupan kita sehari-hari itu luar biasa gede. Kalau HP kalian bisa ngebuka kunci pakai wajah, itu CNN. Mobil otonom yang bisa ngerem sendiri pas ada pejalan kaki, itu juga CNN. Bahkan teknologi OCR yang ngebaca tulisan tangan cakar ayam kalian jadi teks digital, itu semua ditenagai algoritma ini. Biasanya mereka dilatih pakai dataset populer raksasa kayak MINST atau ImageNet. Buat ngerangkum semua proses ban berjalan tadi, mari kita lihat kasus medis ini. Bayangin urutannya. Langkah 1, gambar X-ray paru-paru dimasukin. Langkah 2, stasiun convolution dan polling mulai ngeekstrak bayangan jaringan di paru-paru, nyari anomali yang mungkin kelewatan sama mata manusia. Dan langkah 3, boom! Keluar deh klasifikasinya, apakah paru-paru ini normal atau ada tanda-tanda pneumonia. Dari sekedar pixel, jadi diagnosa yang literally bisa nyelamatin nyawa. Jadi, poin krusialnya gini, convolutional neural network itu bukan sekedar matematika yang bikin pusing. Ini adalah jembatan yang bikin mesin akhirnya bisa ngeliat dan paham sama dunia nyata kita. Sekarang, karena kalian udah paham gimana arsitektur keren ini ngubah pixel jadi informasi bermakna, pertanyaannya adalah gimana kalian bakal pakai fondasi computer vision ini buat mecahin masalah di sekitar kalian. Coba deh dipikirin ide liarnya. Oke, thank you banget udah nongkrong dan belajar bareng di sesi bedah materi kali ini. Sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.